Pemirsa, dan saat ini kita sudah tersambung dengan Marwan Batubara, pengamat energi dan juga Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies. Ya, Pak Marwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Pak Marwan, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penetapan Jero Wacik sebagai tersangka, mengingat Anda pernah mendesak KPK untuk memeriksa Jero Wacik? Ya, saya kira kita pada kesempatan ini ingin menyampaikan apresiasi kepada KPK yang sudah menetapkan status Pak Jero tadi ya sebagai tersangka. Meskipun sebelumnya sejumlah kalangan itu khawatir kalau KPK itu tebang pilih gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa memahami bahwa SDM yang ada di KPK itu terbatas jumlahnya, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelidiki kasus, menyidik, dan kemudian untuk mencari alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk meningkatkan status seseorang itu menjadi tersangka. Jadi pada prinsipnya kita mengapresiasi, mudah-mudahan ke depan itu bisa teruslah ya memberantas siapapun yang memang diduga korupsi. Oke, baik. Menurut Anda sendiri dengan penetapan Marwan sebagai tersangka terkait dengan kasus yang saat ini melibatkan Pak Jero Wacik sendiri, maksud kami, apakah ada kasus lain yang kemudian bisa saja melibatkan Jero Wacik? Artinya tidak hanya kasus yang saat ini disampaikan oleh KPK saja? Saya sangat yakin bahwa kalau memang mau dicari, ditemukan alat-alat buktinya, itu bisa saja dari kasus-kasus lain, tidak hanya dari yang sudah ditemukan yang katanya itu melanggar pasal 12E ya, Undang-Undang tentang korupsi. Jadi ada beberapa yang selama ini misalnya terkait dengan pengalihan gas di Jawa Timur ya, atau juga yang terkait dengan fakta-fakta persidangan Pak Rudi yang belum dikembangkan oleh KPK, yang kita harapkan ini bisa juga disusulkan gitu. Ya. Baik, sejauh ini Anda melihat sejauh mana peran seorang Jero Wacik untuk beberapa kasus yang sempat Anda sebutkan, terkait juga Anda sempat mendesak KPK untuk memeriksa Jero Wacik mengenai pengelolaan migas di mana sempat melibatkan perusahaan Prancis Total bersama dengan Blok Mahakam. Di mana kira-kira Anda melihat keterlibatan Jero Wacik sendiri, Pak Marwan? Saya tidak punya alat bukti, saya hanya bicara fenomena ya. Fenomena yang ada adalah sebelumnya itu begitu meyakinkan bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi kita yang selama ini melakukan advokasi, bahwa Kementerian SDM itu di 2017 nanti akan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam misalnya kepada Pertamina, dan ini sangat jelas dan nyata dinyatakan oleh Pak Wamen SDM waktu itu, Pak Prof. Wijayono. Nah, tapi justru belakangan itu berubah 180 derajat. Dan pada tidak lama sekitar adanya perubahan itu, Pak Jero Wacik juga berkunjung misalnya ke Prancis. Nah, kita tidak tahu apa hasil kunjungan itu, tapi fenomena bahwa perubahan sikap Kementerian SDM itu terjadi, ini bisa membuat kita khawatir jangan-jangan ada sesuatu. Karena justru sejak Pak Jero menjadi menteri, ya, menggantikan Pak Darwin waktu itu, sikap pemerintah yang mestinya mendengar aspirasi masyarakat untuk menyerahkan Mahakam kepada Pertamina itu berubah. Malah Pak Jero itu tega untuk menyatakan bahwa kalau nanti Pertamina mengelola Blok Mahakam, Pertamina bisa bangkrut misalnya. Di samping didukung juga oleh Pak Rudi Rubiandini yang mengatakan Pertamina itu SDM-nya tidak kuat, nanti Pertamina juga sudah mengelola sekian banyak blok migas. Oke, berarti Anda menilai bahwa kemungkinan Jero Wacik memanfaatkan kewenangannya sebagai Menteri SDM untuk bisa meraup keuntungan sendiri untuk diri sendiri, begitu, Pak Marwan? Betul. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, dan juga memang ada hal-hal lain lah ya, yang tadi saya katakan kita berharap nanti bisa didalami oleh KPK, terutama dari fakta-fakta persidangan
yang berlangsung untuk Pak Rudi beberapa bulan yang lalu. Oke, baik Pak Marwan, terlepas dari kasus pengelolaan migas untuk Blok Mahakam sendiri dan juga terkait dengan kewenangan Pertamina yang saat ini belum diberikan kepada Pertamina, bagaimana Anda melihat peran seorang Jarod Wacik selama menjabat sebagai Menteri ESDM di Kementerian ESDM sendiri? Adakah kemudian hal-hal yang sempat beliau lakukan yang kemudian perlu diapresiasi, atau memang Anda melihat selama ini Pak Jarod Wacik tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan begitu? Saya sulit untuk menemukan apa yang pantas diapresiasi karena terlalu banyak hal-hal yang mengecewakan bagi masyarakat sebetulnya. Misalnya kita sudah punya undang-undang minerba yang dalam salah satu pasal di undang-undang itu menyatakan dalam waktu 1 tahun sesudah undang-undang itu ditetapkan, seluruh kontrak karya misalnya itu harus disesuaikan isinya dengan apa yang diperintahkan undang-undang. Artinya kalau undang-undang itu ditetapkan di 2009 Januari, mestinya 2010 atau paling lambat 2011 itu sudah tuntas. Ternyata sampai sekarang pun itu belum tuntas. Memang ini bukan cuma tanggung jawabnya Pak Jarod, tapi sebagai kementerian yang sentral menangani masalah kontrak karya, apakah itu PKP 2B maupun KK, ini jelas tanggung jawab itu sangat besar ada di Kementerian SDM. Jadi renegosiasi itu gagal. Kemudian lifting migas itu antara target yang ditetapkan di APBN oleh pemerintah dan DPR dengan realisasi setiap akhir tahun itu selalu tidak tercapai. Baik. Ya. Artinya Anda melihat bahwa Kementerian SDM pun di bawah pimpinan Pak Jarod Wacik sendiri tidak kemudian optimal dalam melaksanakan segala tugas-tugas yang harusnya dilaksanakan lebih cepat begitu ya, Pak Marwan. Baik Pak Marwan, terkait dengan penetapan Jarod Wacik sebagai tersangka, menurut Anda adakah nama-nama lainnya di Kementerian SDM yang akan menyusul kemudian, Pak? Saya tidak bisa berspekulasi ya tentang hal ini, tapi kalau seandainya kementerian itu melakukannya secara sistemik, saya tidak yakin bahwa subjek yang terlibat itu hanya sekjen dan menterinya gitu. Baik. Mestinya ada instrumen lain di kementerian itu yang terlibat juga atau bekerja untuk bagaimana pemerasan itu yang disebutkan hampir 10 miliar itu bisa terlaksana. Jadi artinya kita berharap nanti dari Pak Jarod itu ada orang-orang lain yang memang dijadikan disebutkan nama-nama baru begitu ya. Baik, betul. Terima kasih Pak Marwan Batubara sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1.